dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kita kembali bertemu dalam program Sate Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh Kepulauan Bangka Belitung. Saya Wiliana Najab dari penyuluh Bangka Hidup kembali akan membawa renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat melewati sepanjang hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, bahkan dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu kembali lewat program Sate Penyu. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengakhiri sepanjang hari ini. Mari kita akan lihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya, betapa berpengaruhnya garam di saat kita memasak sejenis masakan apapun yang kita akan masak, semahal apapun masakan yang kita akan masak, tetapi tanpa garam kita tidak akan menikmati makanan tersebut. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mau lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, orang lain bisa menikmati. Keluarga kita, lingkungan kita, bahkan orang-orang yang di sekitar kita bisa menikmati kehidupan kita yang telah diubah oleh Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya akan beri orang percaya berpengaruh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari bagaimana kita sebagai orang percaya bisa membawa dampak yang baik, bisa membawa pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kekasih, untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh, membuat dampak yang baik, ada dua hal yang harus kita miliki di dalam diri kita. Yang pertama, kita harus bisa menjaga hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di saat kita berinteraksi dengan orang lain, saudaraku yang kekasih, banyak hal yang kita akan jumpai. Ya. Saudaraku yang kekasih, banyak sifat, karakter, sikap, bahkan tutur kata orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kala saudaraku yang kekasih tidak mengenakan di telinga, tidak menyenangkan di hati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, kita akan terbawa emosi, kita akan terbawa, saudaraku, kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, di saat kita mendengar tutur kata orang-orang yang tidak bisa menyenangkan hati kita, yang tidak enak kita dengar di telinga. Tetapi kalau kita mampu, kita bisa menjaga hati kita, kita akan bersikap tenang di saat kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sikap yang gampang emosi atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, yang tidak enak di telinga kita. Di dalam firman Tuhan,
dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lewat Amsal pasal 4 ayat 23 ini, betapa penting kita harus menjaga hati. Kalau kita bisa menjaga hati kita akan membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua dikatakan kita harus menjaga mulut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mulut merupakan bagian tubuh yang terkecil. Tetapi lewat mulut kita bisa melemahkan, kita bisa mematahkan semangat orang, bahkan kita bisa mematikan iman seseorang. Tetapi dengan mulut kita, dengan alat tubuh yang kecil ini, kita bisa menguatkan yang lemah, kita bisa memberikan semangat, kita bisa memberi penghiburan di saat orang susah, kita bisa menghidupkan iman orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, betapa pentingnya kita harus menjaga alat tubuh yang kita yang kecil ini adalah mulut. Di dalam firman Tuhan, kitab Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Betapa pentingnya, saudaraku yang kekasih, kita menjaga mulut kita. Mari Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, Tuhan Yesus ingin rindu kita bisa menjadi garam dunia. Kita bisa membawa dampak yang baik kepada dunia ini. Kita bisa menjadi orang percaya, berpengaruh. Oleh sebab itu, dua hal ini harus kita miliki. Yang pertama, menjaga hati. Yang kedua, menjaga mulut. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memakai kami menjadi garam di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan, bahkan di tengah dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami, lewat sikap kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menikmati Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang bersama. Tuhan Yesus memberkati.